Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua jamaah yang insya Allah salih, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Wa qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi rawahu Tirmizi. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin.
Marilah dengan semangat fastabiqul khairat, jamaah sekalian, kita bersungguh-sungguh meminta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini nggak ada orang yang mulia dimuliakan oleh Allah kecuali karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Maka dengan minta kekuatan pertolongan pada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan itu. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita ini memang harus kita paksa untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk sedekah, haji, umrah, ya saum dan lain sebagainya. Maka salah satu hal yang baik dari sifat seorang muslim mukmin adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, maka berganti pula dengan bergantinya tahun bulan itu, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan umat Rasulullah yang rabihun, yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Pun Nabi menegaskan aksaru mayutul jannah, aksaru mayutul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Dan kaitannya dengan akhlak, Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dikaitkan dengan satu riwayat, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahlul ibadah. Saya ulangi, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laukan abidan, meskipun dia ahlul ibadah. Jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin ya rabbi. Jamaah sekalian, saudaraku seiman, hari ini kita akan kaji satu tema 6 amalan untuk menggapai surga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Nanti jamaah sekalian bisa membuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu hadis diberi judul yaitu bab kejujuran. Tapi ada juga hadisnya sama, judulnya saja yang berbeda, yaitu Abwabul Jannah, yaitu pintu-pintu menuju surga. Nah, saya lebih cenderung mengambil yaitu yang judulnya Abwabul Jannah, pintu-pintu untuk menuju surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Watruku aw tarku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis-shalah wa sidqu wal afaf wasillah wal Bukhari. Sebagai umatnya Rasulullah pasti menginginkan bahagia. Maka jamaah sekalian, di dunia ini fokus kita dengan dua hal saja. Apa itu? Yang penting di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Nah, cuman kita harus ingat ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita harus tahu betul yang namanya bahagia dunia itu adalah
jikalau kita di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dikatakan bahagia dunia manakala kita di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dimaksudkan dengan bahagia dunia itu adalah rizqan halalan thayyibah. Kita hidup, kita mendapatkan rezeki yang baik dan halal. Karena rezeki yang baik dan halal itulah yang akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hasanah fid dunia berarti kita hidup di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah diberinya oleh Allah, kita diberi oleh Allah rizqan halalan thayyiban, rezeki yang baik dan halal. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi di dunia ini orang itu nggak dapat hasanah fid dunia kalau dia tidak diberi daya oleh Allah, kalau nggak diberi rezeki yang baik dan halal, juga kalau tidak diberi ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasulullah ya disepakati oleh para ulama bahwa sesungguhnya doa sehabis sholat subuh itu jangan ditinggalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah. Kemudian termasuk yang disebutkan adalah hasanah fid dunya, yaitu al-haya fi ta'atillah, kehidupannya di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rumah, kendaraan itu sangat bergantung. Maksudnya sangat bergantung kalau kendaraannya itu, rumah yang didapatkan itu adalah dari halalan thayyibah, yang halal, maka itu menjadi bagian hasanah fid dunya. Tapi kalau tidak, ya punya rumah, punya kendaraan, bahkan banyak, duitnya berlapis-lapis, bahkan banyak sekali, tapi tidak halal, maka itu termasuk istizrat. Istizrat artinya dikasih dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi saya ulangi, ada 6 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya, wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Kemudian yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Ini seperti ini di pesisir tertentu, daerah tertentu, bulan Muharram, kalau orang Jawa itu bulan Suro, ini tidak boleh menikahkan anak. Kalau alasannya yang berbau syirik itu ya karena ini nyanyi Ratu Roro Kidul, apa sanggutan? Ya, kalau bapak, seorang ayah maksudnya Pak, mengatakan kepada anaknya, nak, di bulan Muharram ini kamu jangan nikah. Ini benar nggak ucapan si bapak ini? Benar nggak? Benar, maksudnya karena duitnya belum kekumpul Pak. Kalau duitnya karena belum kekumpul, mundur dulu lah nak ya, ini bapak lagi nyiapin, nah itu boleh ya. Tapi kalau kemudian mengatakan kamu menikah di bulan ini kamu nggak akan bahagia, nah itu klenik, itu khurafat, itu hal yang harus kita jauhkan, hindarkan. Jadi yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Nanti kita akan jauh kaji lebih. Kemudian yang ketiga adalah wa ya'muruna bis-shalah, mendirikan sholat. Sholat itu di mana poin masuk aja dia, kaitannya dengan ibadah sholat, kaitannya dengan rumah tangga sholat, kaitannya dengan akhlak juga sholat, kaitannya dengan ketaatannya ya sholat.
dan kaitannya dengan ketenangan, ketentraman hidup, kebaikan, keberkahan, ya sholat. Ya, makanya benarlah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhat wa idza fasadat fasadat. Sesungguhnya yang pertama kali akan diperiksa, dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lainnya baik. Kalau sholatnya rusak pun lainnya juga rusak. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan firman Allah, yaitu surat Maryam, itu betul-betul menjadikan para sahabat Nabi, ya, betul-betul ada yang gemetar, ada yang ngeri, takut, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqana ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan salat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ghayah di sini maknanya adalah dhal, kesesatan, atau annar, orang itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Saya ulangi, surat Maryam ayat surat 19 ayat 59, maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nanti lebih jauh tentunya kita akan kaji ini. Dan yang keempat adalah asidqu. Asidqu. Apa asidqu? Asidqu artinya berlaku jujur. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Hendaknya kalian berlaku jujur. Kenapa jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan menghantarkan ke surga. Gak ada yang amin nih? Selama banget sih ya. Saya ulangi, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin ya. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena sesungguhnya dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, nanti kalau membaca surat Al-Mursalat, di dalam surat Al-Mursalat itu surat yang ke-77 ada 10 kali pengulangan yang Allah ulang-ulangi, yang kaitannya ancamannya Allah kepada orang yang pendusta. Ya, kalau dalam surat Ar-Rahman itu kan Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Ya, mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur. Coba jamaah sekalian bayangkan, bangun tidur, tiba-tiba kakinya ini nggak bisa digerakkan. Mau apa kita? Bangun tidur, tangan ini nggak bisa digerakkan, ngepel aja. Mau apa? Bangun tidur tiba-tiba naudzubillah min dzalik, kok pendengaran keganggu. Bangun tidur naudzubillah min dzalik, bukan buta remang. Kalau nggak bisa ngelihat pasti kita ngeri. Makanya jamaah sekalian, ada doa yang ringkas yang menjadi inspirasi dari doanya Nabi Daud. Ada yang tahu? Bagaimana inspirasi doanya Nabi Daud? Jangan tanya, doa yang mana? Doa yang mana? Itu saking ringkasnya menurut saya, tapi mencakup luar biasa. Boleh kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ini singkat sekali loh Pak. Habislah orang.
Kalau nggak diberkahi, nggak diridhai, nggak dirahmati, dan tidak cintai oleh Allah. Makanya dengan kita doa ini insya Allah akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan juga tidak kau cintai. Ya. Baik. Kemudian yang keempat tadi adalah wasitku, berlaku jujur dimanapun berada. Yang kelima al-afaf. Al-afaf. Apa artinya al-afaf? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Al-afaf. Al-afaf itu ada yang memanai orang yang menahan dirinya dari yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Ada juga yang memanai al-afaf itu adalah ini orang yang menjaga kehormatannya, sama dia jaga kehormatannya dari yang dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mengambil makna al-afaf yang lain, yang yaitu apa? Orang yang mensucikan kalbunya, orang yang mensucikan jiwanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Kemudian yang kelima, itu yang kelima ya, al-afaf. Kemudian yang keenam adalah wasilah, gemar bersilaturahim. Sekali lagi saya ulangi, ada 6 amalan untuk menggapai surga. Hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya, yang pertama wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Yang ketiga mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat, dan sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ya. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Makanya Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, ada benernya juga. Kalau Islam hilang I-nya jadi Islam, hilang S jadi Ilam, hilang L jadi Isam. Jadi paling tidak orang yang menyatakan dirinya beriman itu sholat yang 5 waktu itu dia tegakkan, dia jalankan. Ya, hari ini banyak juga, kasihan saudara-saudara kita, bukan kita menghina, tapi kasihan sekali. Wis kere ra sholat, kata orang Jawa. Udah miskin gak sholat. Padahal ada yang memberikan penjelasan, orang yang sombongnya orang miskin adalah orang yang gak mau sholat. Terus mau buat apa dia? Ya, apalagi keterangan yang lain, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Kemudian berlaku jujur, mensucikan jiwa, mensucikan kalbu, dan gemar bersilaturahim. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara 6 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya lanjutkan, biar suasananya agak berbeda. Biasanya kan pertanyaan di akhir. Ini pertanyaan di tengah dulu aja. Jika ada, monggo silakan. Monggo Pak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini kaitannya dengan bulan ini, kan bulan Muharram. Bulan Muharram ini memang
banyak peristiwa-peristiwa ya. Di antara peristiwa besar di bulan Muharram ini ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap sholat wajib, setelah kita berzikir itu banyak yang ya mentradisikan itu untuk bersalam-salaman, atau setelah ada kajian atau bagaimana, itu bagian dari silaturahmi atau bukan, karena ada yang mempermasalahkan katanya bukan ajaran. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya kalau pakai dalil ribet ya Pak ya, itu sahih apa enggak? Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kira-kira megang HP boleh nggak? Megang HP boleh nggak? Assalamualaikum, assalamualaikum, HP-nya kan di bawah nih, terus kita megang ya, lihat sekilas atau kita masukkan, boleh nggak? Boleh. Ya. Kita harus membedakan ketika berjabat tangan itu dianggap bagian daripada rangkaian sholat, maka itu menjadi masalah. Tetapi kalau kita mengambil hadis Nabi, maksudnya tidaklah seorang muslim satu dengan yang lainnya tasafuh, ketika dia berjumpa kemudian berjabat tangan dengan ikhlas, maka Allah akan gugurkan, rontokkan dosa di antara kedua orang ini tadi. Kan riwayatnya sahih. Satu. Yang kedua, selama kita tidak menganggap berjabat tangan itu adalah bagian daripada rangkaian sholat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia menganggap itu bagian rangkaian dari sholat dan memang semestinya kita habis sholat berjabat tangan, nah ini yang masalah. Apalagi menganggap, jangankan itu menganggap wajib, menganggap sunnah aja enggak, karena memang tidak ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kita tidak gulu, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam menghukuminya. Hanya jangan sampai ini kita menjadikan satu kebiasaan atau menjadikan ini lazim, kita lazimkan. Nek bar sholat assalamualaikum, assalamualaikum, kudu salaman. Nah itu aja. Selama kita tidak mengatakan itu, insya Allah tidak mengapa. Ya. Tapi juga jangan terus itu bid'ah, itu kurang ngopi itu Pak. Ya. Ya. Pantun kopi masih ingat Pak? Ada masih ingat pantun kopi? Siapa masih ingat pantun kopi? Masa sih? Kayaknya udah pernah saya sampaikan nih Pak. Ya. Pantun kopi gimana Pak Asno? Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Saya ulangi, utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kenapa? Pahitnya kopi bisa kita nikmati, manisnya janji bikin sakit hati. Ya, itu maksudnya ya. Jadi itu Pak ya. Cuman kalau nggak ada kopinya nih ya. Jadi eneng kopi ini karo gorengannya apa itu kayaknya maduk banget itu. Ini saya nggak usul loh Pak ya. Ini dan ini tidak rumor loh nih. Ini serius. Astagfirullah. Jadi begitu. Jadi memahami salaman itu ya. Cuman kalau kita anggap ada juga yang berlebihan. Ketemu salaman, ya. Mau sholat salaman. Habis sholat salaman lagi. Ya ini kayaknya kok ada yang kosong gitu loh ya. Nah itu saja sih. Selama kita tidak menganggap itu sunnah apalagi wajib dan kita tidak melazimkan,
insya Allah tidak mengapa, dan itu bukan rangkaian daripada hal dari dalam sholat ya. Karena kita mungkin dulu para kiai dulu mungkin mempraktekkan itu mengambil hadis Nabi tadi ya, jika seorang muslim satu dengan yang lain dia berjumpa, dia bersalaman, maka akan merontokkan dosa di antara dua orang tadi ya. Nah, tapi Pak, saya yakin yang maaf ya, yang menganggap sholat salaman itu tidak boleh, tapi yakin dia dengan kalau bawa Soekarno Hatta salamannya mesti langsung disambut ini ya, yakin itu ya. Jadi Soekarno Hatta ini diketok ke Pak salaman, wah yang gitu. Allah alam bisawab. Itu Pak ya jawabannya. Allah. Kata kadang-kadang ada yang hulu itu ekstrim berlebihan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Semuanya berlebihan. Tapi kalau ya kaitannya dengan ibadah harus kita ingatkan mutlak. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah Rasul, maka amalan tersebut adalah tertolak. Dan itu insya Allah salaman itu bagian daripada muamalah saja ya, sehingga itu sah-sah saja, tetapi jangan menganggap itu wajib atau sunnah, dan tidak usah kita mesti melazimkan habis sholat mesti berjabat tangan. Allah alam bisawab begitu. Sekali waktu ya monggo, apalagi udah lama nggak ketemu ya. Ya. Baik itu Pak jawabannya, Allah alam. Silakan mungkin dari grup kanan, dari para kiai ini silakan. Para kiai ini menambahkan. Silakan dari Pak Kasno sendiri mungkin, atau dari yang lainnya. Grup tembok belakang. Monggo Yai. Ini kayaknya hari ini pada mau acara toh. Ya. Baik, sedikit saya menyinggung jamaah sekalian tentang yang pertama tadi, wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkan tidak syirik. Jelas sekali ya. Ada yang menghitung sebenarnya dalam Al-Quran itu ayat yang menjelaskan tentang keimanan, akidah dan tauhid itu tidak kurang mencapai 3000 ayat. Bahkan separuhnya Al-Quran itu isinya adalah tentang iman tauhid. Ya. Contohnya mengenai apa? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kalau kita sholat itu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu kan kaitannya dengan tauhid. Bicara takwa tentang tauhid, bicara iman tentang tauhid, bicara ilmu tentang tauhid, bicara keluarga juga dikaitkan dengan tauhid, bicara akhlak dikaitkan dengan tauhid, apalagi jelas-jelas iman. Nah, maka Rasul juga menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya surga. Barang siapa yang menyatakan ya, barang siapa yang dia mati musyrik mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya adalah neraka. Nah, cuman yang harus kita cermati kaitannya syirik itu bisa terjadi di dalam banyak hal. Contohnya al-mahabbah, kecintaan yang berlebihan kepada selain Allah. Kecintaan yang berlebihan kepada selain Allah itu bisa menyebabkan syirik. Ya. Ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa besar yang hari ini di bulan ini, di bulan Muharram ini, kan banyak peristiwa-peristiwa besar ya. Di antaranya peristiwa besar itu diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya ya dari banjir yang besar, air bah yang besar. Tetapi ingat, di dalamnya istri dan anaknya tidak selamat. Padahal berdakwah sampai usia 950 tahun tidak banyak yang beriman, melainkan hanya
80 orang tidak sampai 100, itu pun tidak termasuk anak dan istrinya. Yang kita belajar itu begini, tentang ditenggelamkannya istrinya. Nabi Nuh sangat sedih, kemudian berdoa pada Allah, ya Allah, cukuplah istriku saja yang kau tenggelamkan, tapi jangan anakku ya Allah. Saking sayangnya ya, selamatkan anakku ya Allah. Anaknya yang bernama Kan'an itu anak paling pinter, anak paling ganteng, anak paling di antara anak Nabi yang lain, yang lebih lah begitu. Hai anakku, ikuti petunjuk Allah. Dengan kamu naik perahu ini, kamu akan selamat. Jadi ikuti petunjuk Allah dulu yang penting. Ya, tapi anaknya mengikuti akalnya, mengikuti nafsunya, dan ada kesombongan dalam kalbunya. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu peristiwa mengajarkan kepada kita setiap muslim itu ya hendaknya menggunakan akalnya, nalarnya. Kritislah dalam hal beragama itu. Landasannya Quran dan Sunnah Rasul memang betul-betul ada. Itu harus kita jadikan pegangan. Coba, itu kan bukan hanya sekedar peristiwa besar Nabi Ibrahim alaihissalam mengampak berhala-berhala kecil itu dihancurkan, dipecahkan semuanya, kemudian tampaknya diletakkan, dikalungkan di lehernya berhala yang paling besar, yang itu menjadi sesembahan pada umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim pada zaman itu. Mana Ibrahim? Mana Ibrahim? Panggil dia. Untuk maksudnya si penguasa yang zalim ini untuk menjatuhkan. Ini mirip-mirip aja ini. Peristiwanya ada berbau mirip-mirip aja. Untuk menutupi kebohongannya, kesombongannya itu. Hai Ibrahim, apakah benar kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ya. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Tuhan, rasanya Anda keliru kalau menuduh saya yang ya menghancurkan berhala-berhala ini. Ini kan cara diplomasi yang luar biasa. Rasanya Anda keliru kalau saya yang Anda tuduh yang menghancurkan berhala-berhala ini. Gimana keliru? Nah, orang ya, karena emosi, gimana keliru? Om jelas-jelas kamu kok, ada yang melihat kok. Kamu yang menghancurkan berhala ini kok kamu nggak ngaku? Tuhan, sekarang kampaknya di mana? Ya kampaknya sih. Nah itu. Lah kampaknya aja di lehernya berhala yang gede ini kok. Mestinya Anda tanya dengan berhala yang gede ini. Tanya gimana wong dia nggak bisa ngomong kok. Nah, diajak berpikir. Lah kalau jelas-jelas dia tidak memberikan manfaat, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa mendatangkan kebaikan, kenapa Anda sembah? Nah, itu karena emosi tadi itu. Makanya seseorang kalau hatinya lembut, insya Allah mudah menerima nasihat. Hati-hati, Allah benci kepada orang yang ahlul ibadah kalau dia sombong, merasa baik benar sendiri. Kalau orang Jawa bilang apa? Suci semuci. Padahal Allah menyatakan maksudnya apa dalam firman Allah kan, la tuzaku anfusakum, jangan kamu mengatakan dirimu suci. Allah tahu betul tentang hatimu itu, tentang dirimu itu. Masuk masjid dengan kesombongan, merasa baik benar sendiri, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini peristiwa besar. Ini kaitannya dengan tauhid. Tapi begitulah, walaupun yang diajarkan disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentang keimanan tauhid, rasanya sulit masuk ke dalam kalbu jika di dalam dirinya ada kesombongan, ada hasad, iri, dengki, dendam, dan ada kebohongan,
dan yang jelas adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau sudah ada dalam diri seorang, kita menganalisa begitu mestinya, bukan hanya peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim selamat, ya iya, tapi ambillah hikmah pelajaran yang mendasar itu. Diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel, ya. Ternyata setiap para nabi dan rasul ternyata memang betul-betul berhadapan dengan penguasa yang zalim. Makanya ada hadis Nabi, afdalul jihad kalimatun haqqin inda sultanin jairin. Termasuk utamanya jihad itu, jihad yang utama itu adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Ya. Ingat, penguasa yang zalim, penguasa yang sombong, pada akhirnya juga Allah akan hancurkan. Peristiwa itu akan terulang aja, pelakunya yang beda. Buktinya apa? Ya tadi, yang Namrud lah, yang Fir'aun lah, yang Abu Jahal, Abu Lahab lah, semuanya penguasa-penguasa yang zalim itu hancur pada akhirnya, dihinakan oleh Allah, dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti juga demikian. Jadi diselamatkannya peristiwa itu kita belajar betul dari peristiwa diselamatkan oleh Allah Nabi Musa dan Bani Israel itu kan nggak banyak toh. Apalagi dalam riwayat itu kan Bani Israel itu cikal bakalnya kan nggak nyampe 100 orang, hanya sekitar 70 orang saja, tapi bisa menggegerkan dunia. Ya. Jelas-jelas dia yang zalim membantai terhadap saudara kita yang di Palestina itu. Nah, nanti juga merembetnya kaitannya dengan peristiwa besar dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara karena fitnah. Itu juga kita belajar, nggak semua orang yang dimasukkan ke dalam penjara itu orang yang jahat, tapi karena kejahatan seseorang, kezaliman seseorang, dia di penjara. Nah, ini juga ada peristiwa menarik. Kita bisa belajar ketika murid-muridnya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad, ya Syekh, bukankah kita ini mengamalkan Al-Quran, bukankah kita ini mengajak pada kebenaran, bukankah kita ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak kepada tauhid, tapi kok kita, terutama Anda, kok malah di penjara? Rasanya hina dalam pandangan manusia. Istighfar kalian, istighfar kalian. Lebih baik kita mungkin hina dalam pandangan manusia, tapi kita mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah celaka hinanya, betul-betul hina kalau kita ini dipuji-puji, disanjung manusia, dihormati, dimuliakan manusia, tapi kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu juga banyak pelajaran penting ya. Kalau Nabi Yusuf karena difitnah masuk penjara, keluar dari penjara menjadi raja. Nah, kalau kita jadi pejabat langsung ya, terus masuk penjara. Bolak-balik gitu. Kemudian peristiwa besar ya adalah yaitu disembuhkannya oleh Allah Nabi Ayub alaihissalam. Peristiwanya kan Nabi Ayub itu orang terkaya di negerinya, tapi ketika Allah memberikan ujian, tandus hancur sawah ladangnya, diberi sakit yang begitu berat. Ada yang mengatakan punya anak 12, setiap bulan meninggal satu, selama 1 tahun itu tuh. Sakitnya begitu dahsyat sampai istrinya pun meninggalkan karena memang merasa jijik dan tidak kuat. Ya. Walaupun pada akhirnya istrinya sadar, tobat ya. Setelah Nabi Ayub diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kita harus yakin. Asy-Syafi' tidak ada yang dapat memberikan kesembuhan kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Syirik juga bisa terjadi di dalam al-khauf, takut yang berlebihan kepada selain Allah. Padahal ingat firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, dia cegah, dia tahan dirinya, hawa nafsunya dari keburukan, kejahatan, maksiat dan dosa, fa innal jannata yal ma'wa, maka Allah menjanjikan surga untuknya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Syirik bisa terjadi di dalam hal apa? Doa atau dalam sandaran. Makanya jamaah sekalian, ingat nasihat pesan Imam Syafi'i apa? Jadikan akhirat dalam qalbumu, dalam hatimu, jadikan dunia dalam genggaman tanganmu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Jadikan akhirat dalam genggaman, dalam qalbumu, dalam hatimu. Maksudnya itu apa? Orang yang menjadikan akhirat dalam qalbunya itu, ini orang yang dimaksudkan orang yang berjiwa ibadah, orang yang berjiwa tauhid. Salah sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Panjenengan aja mungkin kalau masuk pasar, itu kan ya berderet-deret dagang ya sama-sama biasa aja. Begitu kita masuk pasar, kita tertarik tuh di pintu pertama. Kita belinya malah di pintu yang pertama juga, ya. Karena yang pertamanya bagus, ya. Setelah kesana-sana kok kurang bagus. Jadi kita beli yang di pertama juga. Astagfirullah. Tadinya kita nggak pengen beli, Allah gerakkan beli. Itu aja. Mungkin panjenengan pernah beli sesuatu dengan teman, ternyata nggak seperti yang kita harapkan, yang kurang bagus lah. Kalau beli kendaraan ada yang melecet lah, ada yang kurang pas lah. Kalau kita sadarinya sekadar Allahnya begini kok, nggak ada istilah kebetulan ya. Makanya orang yang beriman selalu mengkaitkan dengan Allah. Semakin kita memiliki banyak sifat-sifat orang yang bertakwa, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka itu pertanda kita dicintai, diridhai oleh Allah, dan insya Allah itu dekat dengan surganya Allah. Amin ya. Nah, jadi nggak ada lagi kesyirikan, nggak ada lagi mengatakan ini karena jeripayahku, ini karena pinterku, ini karena lobiku. Enggak. Mohon maaf, anggap ini roti, sudah jelas-jelas kita pegang nih roti kue ini. Begitu kita mau makan, anaknya, cucunya minta, abi, kakek, buya, mbak, kong, untuk aku dong, ayah, untuk aku dong. Padahal kita tinggal lelep, kita kasih nggak? Ngasih. Itu sudah jelas-jelas kita pegang. Memang bukan rezeki kita kok. Sebaliknya, keyakinan kita tentang Ar-Razzaq itu kaitan dengan tauhid ini tadi apa? Meskipun itu adanya di ujung langit sana, yang kita nggak tahu ujung langitnya mana, hanya Allah yang tahu yang sebenarnya, akan sampai dengan caranya Allah kepada kita. Makanya berdoa itu kaitkanlah dengan apa? Dengan rahmatmu ya Allah, ya, dengan caramu ya Allah. Kalau sudah dengan rahmatmu, dengan caramu ya Allah, insya Allah itu pasti terwujud dengan, ya, dengan takdir Allah, dengan kuasanya. Kan kita yakin wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi saya cerita sama sekalian karena ini kaitannya dengan tauhid. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi di jauh sana dekat Wisma Asri, di VIP Villa Indah Permai itu. Beberapa waktu yang lalu, ya agak lama sih. Saya tanya, ibu itu di mana? Kok nggak datang nih bu? Ya saat ini lagi umroh, alhamdulillah. Ya. Terus ceritalah di antara jamaah itu. Jadi kalau bicara akal, ibu itu sudah terpisah dengan temannya sekitar 30 tahun. Jadi dulu SMP 1, SMA, ya habis itu pisah. Ya singkatnya Allah pertemukan melalui Facebook atau apalah begitu. Ibu itu pas ada saudara di Bekasi, datang nggak jauh dari komplek itulah. Akhirnya ketemu, singkat ketemu, ya ditanya, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Kamu udah aja Pak umroh ya? Alah, boro-boro untuk umroh
Tapi ya alhamdulillah ini suami saya kerja serabutan tapi bisa nyekolahin anak ya. Anaknya 4 kalau nggak salah itu. Alhamdulillah bisa nyekolahin anak, ya ibadah keseharian alhamdulillah cukup lah ya. Oh alhamdulillah. Kamu mau umroh nggak? Jangan ngeledek deh, aku nggak punya duit kok untuk itu, belum ada. Ya mau lah, nggak mau nggak? Ya mau. Ya dikira canda gurau. Punya paspor, Allah paspor. Ya. Dah dikasih uang 2.500.000. Saya ini kamu buat paspor. Belum buat paspor nggak nyampe segitu tuh Pak, cuman 700 ya sekian kurang lebihnya ini. Ya jadi ya pulang ini dari Pekanbaru. Terus, kalau udah jadi nanti kasih tahu. Nah, intinya jadi sehingga saya pengen umroh bareng. Nah habis umroh itu di sana dia tanya selesai umroh, kenapa kamu kok ngajak aku umroh? Aku tuh teringat kebaikan kamu. Masih ingat nggak kamu waktu sekian tahun yang lalu tuh? Jadi ketika temennya ini yang umroh ini Allah yang mengumrohkan dengan cara wasilah dia. Ya, dia keingetan, dia lapar Pak. Dia lapar. Nah temennya ini yang diumrohkan ini yaitu apa? Yang bawa bubur kacang hijau sama bawa pisang goreng 1 bakwan. Udah kamu aja. Enggak untuk kamu. Ya. Saya sudah kok di rumah sudah kok, ini untuk bawa aja di sekolah. Ya dia merasakan itu Pak. Ingat itu. Jadi kalau dipikir dengan wasilah dia pernah berbuat kebaikan, hanya ngasih bubur kacang hijau semangkok berapa toh Pak? Sama 1 bakwan sama 1 pisang goreng. Tapi wasilah itulah Allah memudahkan si ibu ini tidak pernah kepikir ya bisa berangkat umrah. Makanya jamaah sekalian, mohon maaf nih saya tambahkan, kalau belum ngerti ini insya Allah menjadi ilmu. Panjenengan jamaah sekalian, kalau mau berdoa minta pada Allah, baca itu doa yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10 itu. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Silakan mau sekali, mau 3 kali, mau 5 kali. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian minta apa mintanya dengan? Kalau mau bepergian ya Allah selamatkan aku dalam perjalanan ini. Kalau mau berbisnis ya Allah lancarkan bisnisku ini. Kalau kaitannya dengan rumah tangga, baikin rumah tanggaku ya Allah. Kalau kaitannya dengan anak, jadikan anak-anakku baik solih-solihah. Ya Allah luluskan anakku ya Allah. Kalau kaitannya dengan jodoh, dekatkan jodohku, jodoh anakku ya Allah. Ya, cepatkan ya Allah. Begitu. Karena ini doa ternyata diyakini oleh para ulama. Sebenarnya para alambiya wa rusul, para nabi dan rasul juga membaca ini. Allahu a'lam. Jadi doa yang ada dalam surat Al-Kahfi Pak, ingat-ingat nih. Ayat yang ke-10 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Selanjutnya jangan minta kesehatan, minta kebaikan. Berulang kali, insya Allah praktekkan, doa ini akan Allah kabulkan, insya Allah akan diijabahi. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk pagi ini. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan lebih perjelas, yaitu dari 6 amalan untuk menggapai surga. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik hendaknya segera tunaikan, beramal soleh jangan tunda-tunda, ikan sepatkan gabus lebih cepat bagus, perwiraan belum cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi